Mereka juga mengatakan kalau memang era suku bunga murah dan mudah ini sudah berakhir dan ini sepertinya bukan sementara begitu, artinya masih terus berlanjut. Tanggapan dari Danamon seperti apa? Tentunya kita agree dengan yang Pak Hendra katakan gitu ya. Tapi at the same time sebenarnya kita sudah antisipasi dari awal, dari pada waktu OJK udah mulai naikin suku bunga ya. Fokus kita tentunya Danamon dan bank-bank besar lain itu kita nggak hanya akan eksis di satu cycle ini aja kok. We will exist for long term gitu ya. Jadi kita tahu dan fokus kita secara short term mungkin ada tactical. Kalau kita butuh likuiditas, kita naikin time deposit rate untuk dapat nasabah. Tapi secara long term, fokus kita tetap untuk mendapatkan granular funding. Yaitu dari sisi operating account-nya bisnis dan juga dari transactional account-nya nasabah-nasabah consumer ini. Harusnya yang granular funding seperti itu lebih sticky gitu ya. Mau suku bunga naik turun, asalkan kita memberikan pelayanan yang baik, mereka bisa bertransaksi dengan mudah, mereka akan tetap berada di bank-bank. Baik, OJK juga meminta perbankan untuk melakukan reassessment terkait dengan risiko penurunan harga komoditas dan kesiapan debitur untuk new normal. Tanggapan Danamon seperti apa? Ya, again itu bagian daripada risk appetite statement kita yang kita kaji terus, itu ya. Memang saat ini tentunya kita di Indonesia kan beruntung gitu ya dengan komoditas ekonomi kita terjaga pada saat COVID gitu ya. Tapi kalau dilihat juga dan itu tentunya kita selalu melakukan prudent dalam hal memberikan kredit dan bahkan dalam mencadangkan provisi itu untuk Danamon sendiri itu sudah NPL coverage ya. Dari mungkin waktu dulu sekitar 100-120% NPL coverage, sekarang sudah naik ke 250%. Jadi dalam hal itu, dan ini sesudah restruktur yang COVID itu sudah kita lewatkan gitu ya. Jadi kami merasa sih secara prudent dalam melakukan provisioning itu sudah sangat baik. Itu dan kita, we are actually eager untuk bertumbuh gitu ya. Kalau kita lihat juga di GDP yang baru keluar itu 5% ya, sangat baik. Dan kami ekspektasi walaupun suku bunga tidak serendah tahun-tahun sebelumnya, I think pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih akan sangat baik. Baik, kita tahu juga turbulensi bank di Amerika Serikat dan Eropa hingga saat ini masih belum berakhir. Evaluasi dari Danamon seperti apa? Ya. Nah, dalam hal ini kami juga setuju dengan pernyataan OJK ya bahwa bank-bank di Indonesia itu berbeda dalam hal kita mempunyai fundamental yang kuat gitu ya. Dua hal ya, saya rasa salah satu yang isu dari bank-bank yang kolaps itu adalah konsentrasi daripada deposan gitu ya. Mereka berkonsentrasi kepada segmen-segmen tertentu, startup atau juga high net worth individual yang begitu deposit besar, begitu keluarin juga besar. Nah, itu balik lagi ke strategi kami yang tadi. Kita berfokus pada granular funding, operating account, dan segmen nasabah yang berbeda-beda. Ada consumer, ada SME, ada enterprise banking, corporate commercial. Dari situ menurut kami Danamon dan saya rasa sebagian besar bank di Indonesia atau semua bank di Indonesia itu akan lebih resilient dalam hal seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua juga yang menjadi isu kemarin itu liquidity mismatch. Itu ya, mereka depositnya short term, investasinya di bond itu jangka panjang. Di Indonesia, I can say di Danamon yang jelas itu liquidity mismatch-nya tidak sebesar itu. Banyakan dari loan-loan kita juga floating dan walaupun pada saat kita invest di government bond pun mungkin tenornya 2-3 tahun at the most. Baik, bagaimana Danamon mengantisipasi tekanan biaya dana yang semakin tinggi? Ya, nah ini memang satu hal yang kita tahu akan terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat mungkin deposito suku bunga juga sudah naik gitu ya. Dan kita lihat ada juga tren shifting daripada
kasa ke time deposit. Tapi at the same time kita juga merasa funding franchise kita itu sudah cukup baik. Kasa ratio kita saat ini udah sekitar terakhir itu 60%-an gitu. Jadi sudah lebih banyak yang kasa dibanding dengan time deposit. Itu akan membantu untuk menekan tren kenaikan dari cost of fund ini tersebut. Tapi at the same time juga tentunya kita untuk bertumbuh kita juga terus terang mungkin tidak akan bisa meneruskan suku bunga yang naik itu sepenuhnya kepada kredit gitu. Baik, kalau melihat di kuartal 1 2023 ini seperti apa evaluasi Danamon? Ya, I think kuartal 1 2023 ini sangat baik gitu ya. Seperti saya bilang, I think pertumbuhan kita secara loan yaitu 15% year on year ya. Itu terdiri dari semua segmen gitu. Jadi dan kemudian even NPL coverage kita juga seperti saya bilang untuk prudent mencapai record high sekitar 254%. Ya. NPAT kita 818 billion, jadi itu sesuai dengan ekspektasi kita.